Pernah nggak sih kalian bayangin ada dua kelompok manusia, beda agama, beda budaya, rela menempuh perjalanan ribuan kilometer cuma buat berebut satu kota. Nah, kota itu namanya Yerusalem. Dan konflik yang ditimbulkan dari perbuatan kota ini bukan cuma beberapa bulan, tapi hampir 200 tahun. Inilah cerita tentang Perang Salib. Salah satu konflik paling epik, paling kompleks, dan paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Sebelum kita bahas perangnya, kita harus ngerti dulu nih, kenapa sih Yerusalem itu spesial banget. Jadi gini, Yerusalem itu bukan kota biasa. Kota ini dianggap suci oleh 3 agama sekaligus. Buat umat Islam, Yerusalem adalah tempat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Miraj. Di sana ada Masjid Al-Aqsa, yakni kiblat pertama umat Islam. Buat umat Kristen, Yerusalem adalah kota tempat Yesus Kristus disalib, wafat, dan bangkit kembali. Ada gereja makam kudus yang jadi salah satu tempat paling sakral di dunia. Dan buat umat Yahudi, Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Daud dan lokasi bait suci, yakni tempat paling suci dalam sejarah mereka. Bayangkan, satu kota, 3 agama, sama-sama nganggap itu tanah mereka. Ini baru setup-nya, belum konfliknya. Nah, sekarang kita mundur dikit ke abad ke-7. Di tahun 638 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan kekhalifahan Islam di bawah Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang menarik, di bawah kekuasaan Islam saat itu, umat Kristen dan Yahudi masih boleh beribadah di sana. Ada semacam perjanjian toleransi yang dijaga. Jadi, sebenarnya nggak serta-merta langsung chaos, tapi situasi mulai berubah ketika muncul dinasti yang baru, namanya Bani Fatimiyah dari Mesir. Lalu makin panas lagi pas datang bangsa Seljuk Turki yang ngambil alih Yerusalem di tahun 1073 Masehi. Nah, disinilah mulai ada gesekan. Bangsa Seljuk ini lebih ketat dalam mengatur akses ke Yerusalem. Para penziarah Kristen dari Eropa yang mau ke Yerusalem mulai dipersulit, kadang dipalak, bahkan ada yang ditangkap. Bayangin, kamu mau ziarah ke tempat suci, tapi di jalan dihadang dan disuruh bayar atau ditangkap. Sakit banget kan? Nah, kabar soal ini nyebar ke seluruh Eropa, dan di Eropa waktu itu ada yang lagi butuh momentum buat bertindak. Oke, kita loncat ke Eropa abad ke-11. Kondisinya berantakan. Para bangsawan dan raja di Eropa waktu itu sering banget ribut satu sama lain. Perang saudara, rebutan tanah, rebutan pengaruh, itu makanan sehari-hari mereka. Para kesatria yang notabene orang-orang terlatih perang, malah banyak yang nganggur atau menjadi masalah sosial karena suka bikin onar di dalam negeri. Lalu ada masalah besar, yaitu skisma besar 1054. Gereja Kristen menjadi pecah dua. Gereja Katolik Roma di barat dan Gereja Ortodoks Timur yang berada di Konstantinopel atau Bizantium. Nah, hubungan keduanya itu renggang banget. Pas Kekaisaran Bizantium mulai terancam oleh bangsa Seljuk Turki, Kaisar Alexios I Kemenos minta bantuan ke Paus Urbanus II di Roma. Nah, dan ini momen yang krusial. Sang Paus ngelihat ini sebagai kesempatan emas, yaitu untuk menyatukan kembali gereja yang terpecah, mengalihkan konflik internal Eropa ke musuh bersama, dan yang paling penting, merebut kembali Yerusalem. Nah, pas momen ini, tepatnya pada tanggal 27 November 1095 di kota Clermont, Prancis, Paus Urbanus II berdiri di hadapan ribuan orang dan menyampaikan salah satu pidato yang paling berpengaruh dalam sejarah. Intinya dia bilang seperti ini: tanah suci kita dikuasai orang-orang kafir. Saudara-saudara kita ditindas. Maka berangkatlah ke Yerusalem, bebaskan tanah suci itu, dan barang siapa yang mati dalam perjalanan ini, dosanya akan diampuni. Nah, bayangin aja ketika kamu di bawah naungan tersebut, di bawah kekuasaan tersebut, mendengar seperti itu, bagaimana reaksi kalian? Pastinya menggila.
Orang-orang di sana saat itu berteriak, Deus vult, yang artinya Tuhan menghendakinya. Kemudian dalam waktu singkat, ribuan orang dari berbagai kalangan seperti kesatria, petani, pedagang, bahkan anak-anak mendaftar buat ikut perang ini. Mereka menjahit tanda salib merah di baju mereka sebagai simbol. Dan dari situlah nama perang salib, atau dalam bahasa Inggris crusade, dari kata lain crux yang artinya salib, lahir. Ini bukan sekadar perang, ini dianggap sebagai kewajiban suci oleh mereka. Baik, kita rangkum. Jadi sebenarnya apa sih penyebab dari perang salib itu? Untuk sebab yang pertama yaitu faktor agama. Perebutan Yerusalem sebagai kota suci tiga agama, ditambah larangan atau kesulitan peziarah Kristen masuk ke Yerusalem di bawah kekuasaan Seljuk. Untuk sebab yang kedua yaitu ancaman dari bangsa Seljuk Turki. Kekaisaran Bizantium atau Kristen Timur mulai terdesak, wilayah mereka digerogoti. Mereka minta tolong ke Eropa Barat. Untuk sebab ketiga, ambisi politik gereja, yakni Paus Urbanus II mau memperkuat pengaruh gereja Katolik dan menyatukan kembali gereja yang terpecah sejak 1054. Dan sebab yang keempat, kondisi sosial Eropa yang gak stabil, banyak kesatria nganggur, banyak konflik internal. Perang salib jadi solusi buat ngalihin energi berlebih para petarung ini ke tujuan yang dianggap mulia. Sebab yang kelima, itu iming-iming pengampunan dosa. Paus menjanjikan bahwa siapapun yang ikut berperang dan gugur di jalan ini, maka dia akan mendapat pengampunan dosa penuh. Ini jadi motivasi spiritual yang luar biasa kuat di era keimanan yang sangat tinggi. Untuk sebab yang terakhir, yang keenam, yaitu faktor ekonomi. Nah, nggak bisa dipungkiri juga, banyak juga kesatria dan pedagang yang melihat perang salib sebagai kesempatan buat dapat kekayaan, tanah, dan jalur perdagangan baru di Timur Tengah. Jadi perang salib itu bukan cuma soal agama ya. Ini campuran dari politik, ekonomi, dan agama yang saling tumpang tindih. Dan inilah sebab-sebab cikal bakal terjadinya perang salib. Sebuah konflik yang akan berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu dimulai dari 1096 sampai 1291. Sejalan tahun tersebut, ada 8 perang salib besar yang masing-masing punya cerita sendiri. Kemenangan, kekalahan, pengkhianatan, dan pelajaran berharga yang masih relevan sampai sekarang. Nah, bisa kita ambil ibroh dari cerita ini, bahwasanya konflik besar nggak pernah lahir dari satu sebab aja. Selalu ada campuran, baik itu campuran dari kepentingan agama, politik, sosial, maupun ekonomi. Dan perang salib adalah bukti nyata dari itu. Bagaimana pendapatmu?